exhausted, huh? Halo teman-teman yang budiman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Jumpa lagi bersama Kopi Wi-Fi Channel. Kopi Wi-Fi Channel akan membuat alur cerita berjudul The Protege yang bercerita tentang seorang anak yang dibantu oleh seorang pembunuh bayaran dan setelah dewasa ia pun menjadi pembunuh bayaran paling terkenal. Oke lah teman-teman, gak usah pakai lama, kita langsung mulai aja alur cerita filmnya ya. Jangan lupa selesai nonton, kalian like, komen yang positif dan subscribe. Terima kasih dan selamat menonton. Check it on. Berawal di Da Nang, Vietnam tahun 1991. Seorang pria yang bernama Moody sedang memeriksa sebuah rumah. Di sana ada pembantaian beberapa orang. Dan ia mendapati seorang anak bernama Anna. Anna bersembunyi di lemari karena ketakutan, ia yang membunuh 4 pria itu karena telah menculiknya dan membunuh keluarganya. 30 tahun kemudian di Rumania. Saat ini, Anna dan Moody akan membunuh bos mafia Rumania dengan menyandera putranya yang bernama Vali dan menggunakannya sebagai umpan. Dan bos mafia itu berhasil masuk ke perangkap Anna dan Moody. Anak buah bos mafia itu mengantar Anna ke rumah bos mafia itu dengan alih-alih mengambil uang tebusan. Setelah bertemu bos mafia itu, Anna menikamnya dan seketika itu bos mafia itu mati. Anna keluar dan anak buah bos mafia itu berusaha menembaknya tetapi Anna berhasil lolos dari rumah itu. Dan menjemput Moody di tengah perjalanan, sementara Vali ditinggalkan begitu saja di tengah hutan itu. Mereka pergi untuk meninggalkan dan membuang barang bukti yang mereka miliki. Anna dan Moody bekerja sebagai pemburu bayaran. Dan setelah berkeliling dunia, Anna dan Moody menetapkan untuk tinggal di Inggris. Anna tinggal di sebuah apartemen mewah dan membuka sebuah toko buku langka. Sementara Moody tinggal di rumah mewah bak bangsawan. Mereka menjalani kehidupan seperti orang normal lainnya. Suatu hari Moody berulang tahun. Anna datang mengejutkannya dan memberinya hadiah sebuah gitar kesukaan Moody. Moody terlihat sangat senang dan memainkannya dengan baik. Moody sangat berterima kasih atas pemberian gitar langka itu. Lalu Moody mengajak Anna pergi ke ruang persembunyiannya di bawah kandang sapi di rumahnya. Anna sangat kagum atas ruang persembunyian milik Moody. Lalu Moody memberikan Anna sertifikat tempat toko bukunya. Anna sangat terkejut dan senang. Moody menyerahkan sebuah berkas juga, yaitu berkas Lucas Hayes, seseorang yang ia cari dari tahun 1988 tetapi Moody kehilangan jejaknya. Moody menyuruh Anna mencarinya, dan Anna menyetujuinya. Moody mengatakan ia mungkin akan kembali ke Vietnam dan ia mengajak Anna untuk ikut bersamanya, tetapi Anna menolaknya karena masih trauma. Keesokan harinya anak pergi ke tempat rekannya yang bernama Benny. Ia memberikan dokumen tentang Lucas Hayes dan menyuruh Benny melacak keberadaannya. Di toko bukunya ada seorang tamu yang sedang mencari hadiah sebuah buku antik cetakan pertama yang akan digunakan sebagai hadiah untuk istri bosnya. Ternyata itu hanya alasannya saja untuk membeli buku, ia ingin berkenalan dengan Anna. Pria itu bernama Michael Rembrandt. Michael akan pergi tetapi sebelum itu ia membacakan sebuah puisi dari sebuah buku kesayangannya. Anna yang mendengar itu seperti kagum. Anna menemui Benny dan Benny memberikan sebuah flash disk yang berisi semua tentang Lucas Hayes yang sedang dicari oleh Moody. Anna pergi ke rumah Moody dan mendapati Moody dibunuh secara brutal. Anna terlihat sangat sedih dan marah. Anna mengerahkan deron milik Moody dan mendapati kalung Moody terkait di situ. Anna bergegas pergi dan menelpon Benny. Anna menyuruh Benny bersiap-siap dan menjemput Benny di tempatnya. Sesampainya di tempat Benny, Anna segera masuk dan didapatinya Benny juga sudah mati terbunuh. Anna bergegas pergi ke toko bukunya dan mengambil semua perlengkapan yang ia butuhkan untuk pergi dari kota itu. Belum ia sempat keluar, toko bukunya dihujani beberapa kali tembakan. Anna berusaha menghindar dan bersembunyi dari tembakan itu. Toko bukunya menjadi hancur berantakan. Kedua penembak itu turun dan masuk ke dalam toko itu, dan mengira Anna sudah mati tertembak. Tetapi Anna hanya berpura-pura, dan Anna berhasil menyingkirkan kedua penembak itu. Anna pergi dan tak lama polisi datang ke toko buku Anna. Keesokan paginya Anna pergi ke perpustakaan umum. Ia membuka flash disk yang diberikan oleh Benny. Di dalam flash disk itu berisi semua data-data tentang Lucas Hayes, orang yang dicari oleh Moody.
Setelah itu ia membuka flash disk kalung milik Moody dan mencari semua tentang ayah Lucas Hayes yaitu Edward Hayes yang merupakan target pembunuhan Moody waktu itu. Setelah melihat itu Anna berpikir dan percaya bahwa pembunuhan Moody dan Benny ini pasti ada kaitannya dengan target pembunuhan Moody yang bernama Edward Hayes. Karena itu, Anna memutuskan untuk melacak Edward dan pergi ke Vietnam. Di Vietnam Anna menemui seseorang dan menyuruhnya mencari seseorang yang bernama Yoshino Fall yang dulu merupakan asisten dari Edward Hayes. Walau susah untuk menemui Fall karena penjagaan yang begitu ketat tetapi temannya berhasil membuat Anna bisa bertemu dengan Fall. Anna hanya meminta penjelasan dari Fall dan memberikannya kartu nama jika sudah ada jawabannya, jika tidak Anna akan terus menghantui Fall. Lalu Anna pergi, dan semua motor yang menghalangi mobil Fall juga pergi. Tak lama Fall menelpon Anna dan mengajak Anna untuk pergi ke kantornya. Anna segera pergi ke kantor Fall. Di sana Anna diperiksa secara detail agar keselamatan Fall terjamin. Anna masuk ke ruangan Fall dan Fall mengenalkan Anna pada pengacaranya yang bernama Duquette. Fall mulai menceritakan perjalanannya bersama Edward dan ia bertanya mengapa Anna ingin mengetahui orang yang sudah meninggal 30 tahun yang lalu. Anna mengatakan bukan Edward yang ia cari, tetapi anaknya yang bernama Lucas. Tiba-tiba Duquette maju dan menembak Fall tepat di kepalanya. Duquette membunuh Fall untuk mencegah Fall membocorkan informasi apapun kepada Anna. Dan Duquette berusaha mengorek informasi dari Anna. Tetapi Anna menyerang Duquette dan berusaha melarikan diri, tetapi para penjaga mengejarnya dan berhasil mendapatkan Anna. Duquette mengurungnya di sebuah ruangan dan berusaha bertanya tentang motif Anna untuk mengejar putra Edward yang bernama Lucas. Tetapi Anna bertahan tidak membuka mulutnya sama sekali, lalu Duquette menyiksanya agar Anna mau membuka mulutnya. Tiba-tiba Michael masuk mengunjungi Anna di sel tempatnya dikurung. Anna kaget melihatnya. Michael mengatakan bahwa dia, seperti Duquette, bekerja untuk orang yang sama, tetapi mengatakan bahwa metodenya berbeda dari mereka dan dia tidak terlibat dengan penembakan di perpustakaan itu. Dia diperintahkan setelah semua kejadian itu terjadi. Michael berjanji akan membantu Anna. Lalu Michael keluar dari sel Anna. Michael pergi ke ruangan Duquette. Duquette berdebat dengan Michael, dan Michael pergi dengan kesal. Setelah Michael pergi, Duquette menjadi lebih kesal pada Anna. Ia menyuruh anak buahnya pergi ke sel Anna dan mencoba untuk menggantung Anna. Tetapi Anna berhasil mengalahkan mereka dan melarikan diri. Michael datang kembali dan melihat keadaan di sel itu, kemudian ia menyalahkan Duquette atas semua kejadian ini dan metode kasarnya sehingga Anna berhasil melarikan diri. Anna pergi ke rumah temannya dan berusaha meminta pertolongannya. Di sana Anna sedih mengingat kejadian saat Moody membantunya saat akan pergi melarikan diri dari Vietnam. Anna merasa sangat berhutang budi pada Moody. Anna pergi ke tempat Lucas Hayes dulu ditinggalkan, di sebuah panti asuhan di pedalaman. Anna menyamar menjadi pegawai pemerintahan yang mencari data Lucas Hayes. Pemimpin di sana memberikan data-data Lucas Hayes saat di sana. Ternyata menurut ia pernah keluar dan masuk lagi dengan nama yang berbeda yaitu Christina. Pemimpin panti asuhan itu membawa Anna ke sebuah ruangan, di sana ada seorang anak lelaki yang bisu, tuli dan buta. Ia tidak mau disentuh. Pemimpin mengatakan bahwa Lucas menjadi seperti itu saat usianya 6 tahun. Michael menelpon Anna. Anna mengatakan bahwa ia sedang sibuk. Michael malah menyela menanyakan kabar suster kepala pimpinan di sana. Anna terkejut mendengarnya bahwa Michael mengetahui ia di sana. Michael mengajak Anna untuk makan malam besok dan ia akan memberitahu yang ingin Anna ketahui. Anna menolaknya, ia yang akan memberitahu tempat dan kapan mereka akan makan malam. Lalu Anna menutup teleponnya. Michael pergi ke tempat yang telah disetujui oleh Anna. Anna menanyakan sesuatu pada Michael dan menodongkan pistolnya dari bawah meja agar Michael mau menjawab. Michael juga menodongkan pistolnya dari bawah meja. Dan mereka saling menodongkan pistol. Dan Anna mengatakan bahwa ia hanya ingin memburu orang yang sudah membunuh teman-temannya. Lalu Anna pergi meninggalkan Michael. Michael berjalan mengitari jalanan setelah ia melakukan makan malam dengan Anna. Lalu ia terlibat perkelahian jalanan dengan preman lokal yang disewa oleh Duquette. Dan Michael berhasil lolos dari para preman lokal itu. Sementara itu, Anna pergi ke tempat Duquette. Anna menyiksanya kemudian membunuh Duquette. Michael datang ke rumah Duquette dan melihat Duquette digantung. Michael menghubungi Anna dan menanyakan apa Duquette membuka mulutnya. Tiba-tiba Anna keluar dari sebuah pintu dan mengeluarkan tembakan.
Michael berlari untuk bersembunyi. Anna dan Michael terlibat perkelahian dan saling memukul satu sama lainnya. Tetapi pada akhirnya, mereka memutuskan untuk berhubungan badan. Setelah itu Anna pergi meninggalkan Michael. Saat berjalan di jalan, Anna kemudian ditembak oleh salah satu anak buah Ducat tetapi seseorang menyelamatkannya. Saat menoleh ke arah orang itu Anna terkejut karena itu adalah Moody yang masih hidup. Anna memeluk Moody dan menangis mengetahui Moody masih hidup. Moody membawanya ke sebuah tempat dan mengobati luka tembak Anna. Di situ Moody mengungkapkan kepada Anna bahwa dia memalsukan kematiannya dengan menyamarkan yang akan membunuhnya sebagai dirinya dan menembak penyerangnya itu di wajah sehingga orang yang menemukannya tidak dapat mengidentifikasi siapa itu. Ternyata Edward Hayes masih hidup. Michael merupakan salah satu orang kepercayaan Edward. Edward akan mengadakan perjamuan dan untuk mengambil tindakan pencegahan ekstrim perjamuannya itu dijaga dengan sangat ketat. Mereka mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk pengamanan itu. Para tamu sudah mulai datang dengan pengamanan yang ketat. Perjamuan akan dimulai, Edward sudah turun menuju ke tempat perjamuan. Ternyata Anna berhasil masuk dengan menyamar sebagai pelayan berambut pendek. Edward masuk ke ruang perjamuan dan disambut oleh para tamunya. Saat Edward memberi sambutan, Anna akan menembaknya tetapi Michael melihatnya dan dapat dihalangi oleh Michael. Anak buah yang lain segera membawa Edward ke tempat yang aman. Anna melarikan diri dari kekacauan pesta, tetapi Michael berusaha mengikutinya dan mencarinya. Sementara itu Edward dibawa ke bunker untuk bersembunyi dan Moody sudah menyusup ke dalam bunker itu. Edward kaget melihat Moody di situ. Dan Edward mengungkapkan bahwa dia memalsukan kematiannya untuk melindungi putranya, tetapi Moody tidak percaya dengan cerita Edward. Michael menemukan Anna yang terlihat sangat lemah karena kehabisan darah. Dan menanyakan mengapa ia bisa membunuh Edward saat tadi tetapi mengapa ia tak melakukannya. Anna mengatakan bukan itu rencananya. Tiba-tiba sebuah ledakan terjadi ternyata Moody meledakkan bom bunuh diri dan ia mati bersama Edward. Setelah ledakan itu Anna pergi dari situ dan mengirimkan pesan ke Michael posisi dia berada. Dalam kilas balik, Anna menyaksikan ibunya dipenggal, dan membunuh ayah dan saudara-saudaranya. Anna kemudian ditangkap dan dibawa oleh geng ke lokasi yang ditunjukkan di awal film tadi. Pemimpin geng merakit salah satu dari dua pistol yang dibongkar tergeletak di atas meja, sementara Anna muda mengawasi, menghafal langkah-langkahnya. Pemimpin geng itu meninggalkan ruangan sebentar. Ketika dia kembali, Anna membunuh seluruh geng setelah merakit pistol kedua milik pemimpin geng itu. Film kembali ke Michael pergi ke koordinat yang diberikan dalam pesan teks, dan menemukan Anna. Mereka mengarahkan senjata mereka satu sama lain dan dua tembakan terdengar. Dan Anna terlihat meninggalkan tempat itu. Okelah teman-teman, sekian dulu video alur cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video alur cerita berikutnya.